Beberapa jemaat saya lihat karena bertetangga di luar gereja, mereka kasar dengan istri-istri mereka. Bahkan saya menyaksikan sendiri ada yang memukul istrinya. Dari situ saya bilang percuma dia bicara tentang kasih, tetapi dalam perilaku sehari-hari tidak ada kasih di situ. Jadi saya mulai tidak percaya pada gereja waktu itu. Saya lahir dari keluarga miskin. Ibu saya tukang jahit, ayah saya tukang betulin mesin tik. Tapi Tuhan saya yakin punya rencana dalam hidup saya. Dan saya berada di sini juga pasti Tuhan punya rencana. Karena jujur aja saya dan istri dalam perjalanan menuju Jogja, kami sudah dari tanggal 21 kami singgah-singgah di kota-kota. Dan ketika sampai di Solo, saya bilang kita harus Natalan di Solo, yuk kita cari gereja. Nah, cara paling gampang browsing. Begitu di Google saya lihat ada gereja di sini, saya bilang yuk besok pagi kita ke gereja. Jadi hari ini saya berada di sini karena saya lewat di Solo. Baik, karena diminta ada kesaksian. Yang banyak dibaca adalah kesaksian saya ketika saya menulis di Andy's Corner ya, di website saya, tentang bagaimana kesaksian bahwa Tuhan itu ada. Ketika saya remaja tumbuh dan mencari identitas diri, pada saat itu saya melihat hal-hal yang menurut saya tidak cocok dengan prinsip-prinsip yang selama ini diajarkan di gereja. Beberapa jemaat saya lihat karena bertetangga di luar gereja, mereka kasar dengan istri-istri mereka. Bahkan saya menyaksikan sendiri ada yang memukul istrinya. Jadi satu hari berkali-kali ya, anak-anak dibawa ke gereja, dia selalu bilang, "En, kamu adalah kepala rumah tangga, kamu harus memberikan teladan." Saya bilang, "Kamu aja." Karena hati saya tidak bisa berpura-pura untuk ke gereja, kemudian saya tidak terlalu percaya pada gereja. Sampai satu hari saya dan Abu Rizal Bakri waktu itu dengan jet pribadinya kami ke Uzbekistan. Dalam perjalanan cuaca buruk sekali. Pesawat kami diombang-ambing di atas Maldives itu. Saya bilang, "Tuhan, kali ini tolong saya jangan jatuh. Sungguh mati kalau nggak jatuh saya akan kembali ke gereja." Saking takutnya saya bilang, "Tuhan, benar-benar kali ini saya tidak bohong, saya akan ke gereja." Nah, hal yang membuat saya sedikit lega atau sedikit merasa tenang waktu itu di tengah cuaca yang buruk, saya bilang udah pasti jatuh waktu itu, pesawatnya sudah begini-begini, kilat, petir, hujan deras. Tapi saya lihat pilotnya orang bule. Nah, kita kan orang Indonesia asal bule aja tenang gitu ya. Walaupun mungkin bulenya baru belajar nyupir juga itu. Berdoa sampai jam 2 pagi. Saya bilang, akhirnya saya capek, saya tidur. Bangun pagi, mungkin karena iman saya nggak terlalu kuat, saya bilang nggak ada keajaiban apa-apa. Karena tetap saja saya pusing mikirin bagaimana biayanya. Nah, waktu saya jalan ke kantor, handphone saya bunyi. Saya angkat dari seorang teman, dia punya perusahaan PR. Dia bilang, Andi Noya, help, dia bilang gitu. Aku bilang, kenapa? Aku butuh kamu. Apa? Renat Gasali sebagai pembicara waktu itu di Bank BNI ada workshop gitu semacam untuk karyawan kepala-kepala wilayah. Nah, pada saat itu Renal Gasali nggak bisa datang. Nah, kemudian saya diminta menggantikan Renal Gasali. Saya bilang saya nggak ngerti apa yang mau dibicarakan oleh Renal Gasali, saya nggak bisa menggantikan. Enggak. Kami udah rapat dan akhirnya kami semua setuju Andi Noya aja penggantinya. Terus aku harus ngomong apa? Udah kamu ngomong apa aja, pokoknya mereka maunya Andi Noya. Akhirnya saya bilang ya sudahlah, mungkin ini memang Tuhan sudah atur. Saya terpikirkan kembali, oh iya, siapa tahu bisa-bisa untuk nambah uang operasi kakak saya. Begitu saya buka, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tahu berapa angka di dalam cek itu? Sama persis dengan jumlah yang harus saya bayarkan. Sama persis, tidak kurang 1 sen, tidak lebih 1 sen. Saya kaget lihat itu.
Saya bilang, Tuhan, Engkau dengan caramu menjawab doaku. Saya tidak menyangka bahwa Tuhan memberikan langsung cek ke saya. Tapi Tuhan belum puas. Dia bilang, kamu gak percaya sama aku. Lihat apa yang terjadi. Waktu saya datang ke kakak saya sampaikan cek itu. Saya bilang, udah kamu tenang aja, operasi, uang sudah ada.